Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Hidayah. Saya dari kelas 11 F5 nomor absen 24. Kali ini saya akan membahas topik tentang senyawa hidrokarbon. Ayo kita simak videonya. Sesuai dengan namanya, senyawa karbon merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon. Salah satu contoh senyawa karbonnya adalah senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari karbon C dan hidrokarbon H. Karbon memiliki kemampuan spesial untuk membentuk 4 ikatan kovalen sehingga bisa menyusun berbagai struktur berdasarkan ikatan antar atom karbon. Hidrokarbon itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada hidrogen jenuh, yang kedua ada hidrokarbon tak jenuh. Lalu, hidrokarbon jenuh itu semua ikatan antar karbonnya adalah ikatan tunggal, sedangkan hidrokarbon tak jenuh itu ada ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 antar atom karbon tersebut. Nah, lalu posisi atau kedudukan atom karbon itu ada 4. Yang pertama ada primer mengikat satu atom C yang lain, sekunder itu mengikat 2 atom C yang lain, tersier mengikat 3 atom C yang lain, dan yang keempat ada yang namanya kuartener yang dinamakan sebagai mengikat 4 atom C yang lain. Selanjutnya, penggolongan hidrokarbon. Yang pertama itu ada berdasarkan bentuk rantai karbonnya. Ada rantai alifatis, itu adalah rantai karbon yang terbuka. Contohnya termasuk alkana, alkena, dan juga alkuna. Yang kedua ada rantai siklis, rantai karbon yang membentuk cincin. Dalam kategori ini kita punya beberapa subkategori itu, seperti ada senyawa aromatis, lalu ada senyawa alisiklis, itu juga ada juga senyawa yang namanya heterosiklik. Senyawa aromatis itu senyawa aromatis adalah rantai siklis yang memiliki ikatan rangkap 2 terkonjugasi. Contohnya benzena. Lalu yang kedua ada senyawa alisiklik, itu di mana rantai siklik yang memiliki ikatan tunggal atau ikatan rangkap yang tidak terkonjugasi. Contohnya sikloheksana. Lalu yang ketiga ada senyawa heterosiklik, di mana senyawa karbon siklik yang dalam struktur cincin itu terdapat atom lain selain atom karbon, seperti nitrogen dan juga oksigen. Nah, yang kedua itu berdasarkan jenis ikatannya. Ada ikatan jenuh sama ada ikatan tak jenuh. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang semakin mendalam, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang alkana. Jadi alkana adalah hidrokarbon jenuh di mana semua atom karbon terhubung dengan ikatan tunggal. Alkana ini cenderung stabil dan tidak relatif. Mereka mempunyai rumus umum yaitu CnH2n+2, di mana N adalah jumlah atom karbon dan golongan alkana itu ada 10, di mana itu ada metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, dan juga nonana dan dekana. Yang kedua yaitu alkena. Alkena itu punya ikatan rangkap 2 antara atom karbon. Karena ikatan rangkap ini, alkena lebih relatif terhadap alkana. Rumus umumnya adalah CnH2n. Contohnya adalah entena yang sering dipakai untuk bahan baku plastik. Reaksi khas alkena ini adalah reaksi adisi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Lalu yang ketiga yaitu alkuna, di mana alkuna itu memiliki ikatan rangkap 3 yang membuatnya sangat reaktif. Rumus umumnya yaitu adalah CnH2n-2. Kalau tadi alkana CnH2n+2, lalu alkena CnH2n, dan juga sekarang alkuna yaitu CnH2n-2. Contohnya alkuna yang paling terkenal itu adalah etuna atau asetelina yang digunakan dalam pengelasan logam.
Nah, kita sudah sampai ini di penghujung materi. Jadi selain itu, ada konsep menarik yang kita sebut sebagai isomer. Jadi isomer sendiri itu adalah senyawa dengan rumus molekul yang sama, tetapi susunan atomnya berbeda. Ada beberapa jenis isomer yang penting dalam hidrokarbon. Yang pertama itu isomer struktur. Isomer struktur itu terdiri dari isomer rangka, di mana itu kerangkanya sama, tetapi letak gugus fungsinya berbeda. Yang kedua, isomer posisi, rumus molekulnya sama, letak rantai induknya berbeda. Lalu yang ketiga itu ada isomer gugus fungsi, di mana rumus molekulnya sama, tetapi gugus fungsinya itu berbeda. Kedua, itu isomer geometri yang terdiri atas isomer cis dan juga trans. Cis yaitu gugus yang sama terletak pada satu sisi, sedangkan trans yaitu gugus yang sama terletak pada satu sisi yang berlawanan. Nah, teman-teman semuanya, jadi kita sudah tahu tentang penggolongan hidrokarbon dari alkana, alkena, alkuna, hingga ke isomeran senyawa tersebut. Semoga kita semua paham tentang senyawa hidrokarbon ini dan dapat menuntaskan nilai saya dengan nilai yang sangat memuaskan. Sekian dari saya, sampai jumpa di materi berikutnya dan semoga saya tidak remedi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.